Oke. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, nah ini dari Sandra Setia. Kak Fani, kalau untuk holding period selama 6 bulan, saran yang terbaik itu reksadana apa ya? Oke, kalau untuk 6 bulan ini short term banget ya, Kristi. Ya. Jadi Hmm. sebenarnya nggak ada pilihan lain selain reksadana pasar uang karena mungkin Oke. Sandra Setia ini dalam 6 bulan ke depan mau akan dipakai dananya. Jadi saya nggak menyarankan untuk reksadana yang risknya lebih tinggi seperti pendapatan tetap ataupun saham. Nah, kan kita punya 3 pilihan reksadana pasar uang nih di aplikasi Ajaib. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Kita ada MIPU, MIPU 2, ataupun EMPUS. Perbedaannya seperti yang tadi udah aku mention, kalau untuk MIPU dan EMPUS ini perbedaannya dari instrumen deposito, MIPU ambil bank konvensional, kalau EMPUS bank berbasis syariah. Mungkin Sandra Setia mau ambil yang MIPU 2. MIPU 2 ini retail friendly, bisa subs dari nominal kecil banget 10.000 dan bisa redemption di hari yang sama akan masuk ke rekening gitu, Kesti. Waduh, keren. Redemption di hari yang sama. Berarti settlementnya itu T+0, teman-teman. Betul, itu ada TNC-nya juga sih. Yang penting cut off Oke. time Mm-mm. untuk Mm. transaksi redemption-nya Ya, di bawah jam 10. di pagi ya? Iya, ha, ha, ha. Di pagi Iya, hari tuh teman-teman. Jadi kalau betul. teman-teman mau langsung tarik dananya dari reksadana di bawah jam 10, bisa masuk di hari yang sama gitu ya, Mbak Fania ya? Yes. Oke, itu untuk reksadana MIPU dan EMPUS ya, Mbak MIPU, Fania ya? MIPU 2 dan EMPUS. Kalau MIPU, yang MIPU tadi 2 dan untuk EMPUS. yang T plus 0, MIPU 2, Kisti. Oke, MIPU 2 teman-teman tuh. Wah, ini aku catat juga sih Mbak Fania. Aku juga bikin catatan sendiri nih. Kan lumayan buat jadi salah satu pilihan juga ya, Mbak Fania ya. Betul, bisa jadi dana parkir untuk di RDN loh kalau seandainya teman-teman ajaib juga mau main saham kan. Ya, ya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Oke, pertanyaan berikutnya. Em, nah, ini ada pertanyaan dari Kak Erika Paramita. Apa ada biaya pencairan dana reksadananya, Kak? Nggak ada. Jadi memang kalau seandainya Mbak Erika ini mau melakukan transaksi redemption dari aplikasi Ajaib Mandiri Investasi, reksadana kita tidak ada redemption fee-nya ya. Tidak ada redemption fee-nya ya, teman-teman. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini Cukup mungkin banyak lebih ya general. Kisti ya, kayaknya investor Ajaib, teman-teman Ajaib nih pada antusias nih. Iya, Mbak Fania. Ini nih ada yang tanya, tapi ini kayaknya lebih general. Ini pertanyaannya itu dari Warshita. Di kondisi market seperti ini, lebih baik pilih reksadana campuran, balance fund, atau saham, atau money Pasar market, uang. atau pasar uang. Oke, sebenarnya ini tergantung tujuan investasi si Mbak Warshita ini, Kisti. Kalau misalnya si Mbak Warshita ini tujuan investasinya untuk long term, aku pasti tetap akan suggest masuk ke reksadana saham gitu ataupun reksadana campuran kalau misalnya Mbak Warsita belum agresif untuk ambil reksadana saham. Nah, tapi kalau seandainya Mbak Warsita punya tujuan investasi dalam midterm 3 sampai 5 tahun, nah Mbak Warsita bisa ambil reksadana pendapatan tetap. Pas banget kan yang tadi aku udah info, di Ajaib ini kita punya reksadana pendapatan tetap 3. Ada Midu, ada Mido 2, dan ada Mitsya. Mungkin kalau mau lihat detail, performance, dan lain-lain, Mbak Warsita bisa langsung cek di aplikasi Ajaib sekarang. Iya. Oke, nah jadi sesuaikan dengan tujuan investasinya. Apakah Yes, jangka pendek, jangka menengah, atau long term nih teman-teman. betul. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget ini Mbak Fania. Yes, Sesuai dengan yang lagi rame di market nih. oke. Okay. Ini di dalam negeri kan kemarin hasil dari rapat Dewan Gubernur BI itu kan Ya, kembali mempertahankan suku bunga di level rendah ya, Mbak Fania ya. ya. Nah, kira-kira gimana efeknya ke reksadana? Berkorelasi negatif atau positif?
Oke, nah sebenarnya kalau dari BI tahan suku bunga, karena kan sebenarnya kita mau jaga stabilitas inflasi kita juga ya, Kisti. Ya. Nah, apalagi kayak tadi yang aku info, kita banyak sentimen-sentimen positif, kayak data-data kita yang cukup bagus. Jadi sebenarnya efek reksadana ini valuasinya masih sangat bagus dan bisa positif. Ya memang kita harus wise kalau mau ambil reksadana saham itu memang idealnya untuk kita ambil di atas 5 tahun gitu. Oke, ya ya teman-teman. Jadi memang BI tahan suku bunga itu lebih kepada memang dirasa perlu ya Bank Sentral kita atau Bank Indonesia itu untuk menetapkan kebijakan moneter yang masih rendah gitu untuk mendukung pemulihan ekonomi sepenuhnya nih Yes. teman-teman gitu. Nanti ke depannya kalau misalnya suku bunganya itu dinaikkan karena inflasinya juga udah ketinggian, ya mungkin menarik ke instrumen-instrumen reksadana yang korelasinya itu seperti atau instrumen asetnya itu banyak deposito gitu kali ya Mbak Fania ya. Karena biasanya Iya. kan bunga deposito juga ikut naik gitu ya diiringi dengan kenaikan suku bunga acuan. Mungkin itu kali ya teman-teman. Oke, kemudian untuk, nah ini ada lagi pertanyaan dari Fat Rahman. Gimana outlook reksadana pasar uang MIPU 2 di era tahun pemulihan ekonomi nasional 2022 ini? Gimana nih Mbak Fania Oke. untuk MIPU 2-nya? Eh, Sebenarnya kalau untuk reksadana pasar uang kita nggak terlalu fokus untuk melihat gimana outlook pemulihan ekonomi Indonesia ya Hmm, Kisti, karena hmm, sebenarnya reksadana ini benar-benar reksadana yang sangat rendah resikonya, ya. jadi nggak perlu melihat momentum atau apapun, silahkan mau subs mau redeem silahkan gitu. Nah MIPU 2 ini karena memang dibuat fiturnya T plus 0 redeemnya, jadi durasi yield depositonya itu sangat kecil Kisti, jadi Hmm, menurutku resikonya ini sangat rendah, jadi kita nggak perlu melihat adanya momentum ataupun outlook untuk subs di MIPU 2 ini gitu. oke. Luar biasa jawabannya Mbak Fania. Oke, oke. Ini kemudian ada lagi yang nanya dari yukcantik.id. Apa perbedaan reksadana obligasi korporasi dengan reksadana obligasi negara? Nah, kira-kira gimana resikonya nih, Mbak Fania? Oke, nah sebenarnya perbedaan reksadana yang instrumennya obligasi korporasi dan obligasi pemerintah itu sebenarnya simpelnya, kalau obligasi korporasi itu kan diterbitkan oleh suatu perusahaan ya, mungkin Ya, mereka mau mengekspansi bisnisnya. Kalau untuk obligasi pemerintah ya paling simpel adalah untuk meningkatkan infrastruktur, bikin jalan tol, pelabuhan ataupun apapun itu gitu. Memang dari segi resiko ketika terjadi gagal bayar ataupun ataupun misalnya ekonomi ini mengalami resesi, itu pemerintah akan mengembalikan hutang pertama masyarakat itu obligasi. Jadi sebenarnya memang kita secara investor akan cenderung merasa lebih aman untuk pegang obligasi negara atau obligasi pemerintah. Tapi nggak hanya itu, kalau kita seandainya mau ambil imbal hasil atau yield yang lebih tinggi, udah pasti korporasi gitu, karena obligasi korporasi ini penjaminannya hanyalah rating ya, Kisti. Jadi semakin ratingnya tinggi, biasanya kepercayaan sudah ada, maka dari itu kuponnya kecil. Tapi kalau ratingnya yang tidak terlalu tinggi, nah itu biasanya kuponnya tinggi. Nah ini sebenarnya balik lagi kalau si investornya ini mau ambil reksadana yang isinya apa nih gitu. oke, oke. Ya memang kalau kita bicara risiko, pasti ada risiko Iya, di baliknya gitu ya, Mbak betul, Fania ya. semua instrumen investasi udah pasti ada risikonya ya kan, tergantung Iya. rendah atau tingginya gitu. Betul, betul, setuju. Dan risiko berbanding lurus dengan return. Kalau returnnya tinggi, ya Betul, pasti risikonya juga tinggi nih, teman-teman. betul, betul. Makanya kami selalu mensuggest teman-teman ajaib untuk diversifikasi Ya, portofolionya. Jadi kita menyebar resiko kan, Kisti. betul, 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 betul.
Oke, kemudian ini ada yang tanya, waduh, ini pertanyaannya, Apa nih? Berat ini banget kayaknya. pertanyaannya, ini dari Kamaran Diut. Apakah Mandiri Asset Management akan punya produk green atau mungkin teknologi produk yang underlying-nya teknologi mungkin ya, saham-saham teknologi gitu kali ya. Growth Oh, stock mungkin makanya. growth stock. Oke, oke. Ya, Sebenarnya kalau produk green bisa dibilang ya ini reksadana indeks mandiri indeks ya. FTSE Indonesia ISG ini adalah salah satu produk green gitu Pusti. Kenapa? Karena kita kan bertema ESG, kita memilih perusahaan-perusahaan yang mengedepankan atau tidak merugikan society sekitar gitu. Karena kita pengen menerapkan sustainable investing. Jadi sebenarnya itu bisa disebut juga dengan produk green untuk Mbak Kemara ini. Nah, kalau untuk teknologi produk memang belum masuk sih di reksadana indeks mandiri FTSE Indonesia ISG. Kita itu ada fund sendiri tapi memang untuk di aplikasi Ajaib belum ada gitu. Oke, mungkin nanti kedepannya akan ada nih teman-teman, ditunggu aja. Iya. Oke, kemudian ada lagi yang tanya, em, wah ini keren nih, Mbak Fania pertanyaannya. Ini kira-kira gimana strategi Jitu dari Mandiri Investasi melihat perkembangan industri Industri fintech fintech saat sekarang. ini? Oke. Oke, mungkin aku nggak bahas detail. Kenapa? Karena beberapa fund ini ada di Mandiri Investasi, tapi tidak ada di aplikasi Ajaib ya, Kisti. Tapi kita melihat untuk industri fintech ini valuasinya sangat baik, valuasinya sangat oke ke depannya. Jadi ketika kita ambil industri fintech yang termasuk growth stock itu kita mempunyai strategi investasi di reksadana yang cukup high conviction, jadi sangat-sangat agresif gitu. Gitu sih. Mungkin nanti ke Sangat. depannya kita bisa punya beberapa reksadana yang isinya sektor-sektor fintech ya di aplikasi Ajaib. Iya, boleh banget Mbak Fania, ditunggu kayaknya nih. Apalagi sama teman-teman yang profile risk-nya itu kecenderungannya risk Agresif taker ya. ya. Iya, Oke. yang agresif. Oke, oke. Nah, ini gimana nih Mbak Fania? Ada lagi pertanyaan, bagaimana strategi dari Mandiri Asset Management mengenai kebijakan The Fed yang kayaknya semakin kesini tuh Agresif semakin naikin agresif suku ya bunga. untuk naikin suku bunga. Fed Fund Rate. Gimana nih, Mbak Fania? Oke, nah sebenarnya kan seperti yang tadi aku info, The Fed ini kan agresif naikin suku bunga karena kan tingkat inflasinya udah tinggi banget ya, gitu. Udah di sekitar 8%-an year on year ini gitu. Jadi kalau dari strategi Mandiri Investasi sendiri, tiap reksadana kita punya fokus sendiri-sendiri nih, Kisti. Mungkin kalau aku ambil contoh si Mandiri Indeks FTSE Indonesia ISG ini bisa dijadikan salah satu diversifikasi portofolio investor Ajaib. Jadi ketika ada gejolak pasar karena uncertainty terjadi di market, karena The Fed naikin suku bunga atau apapun, kita bisa diversifikasi ke reksadana indeks ini karena reksadana indeks saham ini walaupun dinilai agresif tapi pengelolaannya cukup pasif. Jadi apa namanya strategi mandiri investasi ini kita mulai fokus diversifikasi ke reksadana mandiri indeks FTSE Indonesia ISG ini gitu. Oke, thank you Mbak Fania untuk jawabannya. Nah ini teman-teman, aku mau ingetin kembali kalau kita Ajaib bersama Mandiri Manajemen Investasi, kita kerjasama dan kita punya promo untuk payday reksadana. Untuk teman-teman silahkan lakukan top up, kemudian transaksi ya, atau subscribe reksadana Mandiri. Itu banyak banget pilihannya ya teman-teman, silahkan disesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman. Untuk produk-produk reksadananya minimum top up-nya itu sebesar 2 juta rupiah dan teman-teman berpeluang untuk mendapatkan cashback senilai 100.000 rupiah. Ya caranya itu ketika teman-teman mau melakukan subscribe reksadana Mandiri,
teman-teman jangan lupa input kode promonya. Kode promonya adalah Invest Day May ya teman-teman ya. INVESTDAY Invest Day May gitu. Oke. Nah ini masuk ke pertanyaan lagi ya Mbak Fania ya. Soalnya Oke, banyak banyak yang ya nanya nih. pertanyaannya. Masih semangat ya Mbak Fania ya. Wah luar biasa. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Oke, ini Mas. Ya, nah, ini tadi kan Mbak Fania udah banyak banget ngomong soal diversify portfolio investasi ya. Nah, ini ada yang nanya, strategi diversifikasi investasi menurut kakak idealnya seperti apa? Tipsnya dong, Kak. Silakan, Mbak Fania. Sebenarnya yang tahu ideal apa enggaknya diversifikasi portofolio itu diri sendiri ya Kisti, karena kan yang tahu tujuan investasi kita sendiri. Tapi mungkin kalau kita bisa lihat misalnya kita umurnya masih produktif, masih 20-30 tahun, dan kita punya tujuan investasi long term kayak misalnya tadi untuk persiapan pensiun, persiapan dana pendidikan anak, mungkin bisa dominan 50% di saham, terus 30%-nya di fixed income, sisanya untuk jaga likuiditas atau dana darurat kita bisa ditaruh di money market. Nah, mungkin berbanding terbalik kalau seandainya kita udah nggak produktif cari kerja, dan kita udah nggak punya tujuan investasi long term, kita udah tinggal menikmati hidup aja, tapi kita tetap pengen mempunyai imbal hasil, seperti yang udah lanjut usia di atas 50 tahun atau di atas 55 tahun, itu bisa dominan di reksadana fixed income yang isinya obligasi gitu. Oke, oke. Lagi-lagi balik sesuaikan dengan profil risiko dan juga tujuan investasi teman-teman ya. Betul. Oke, oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Wah, ada yang nanya, kapan kira-kira saham akan naik? Di luar Kapan? topik hari ini. Oke, oke. Eh, nah, ini ada pertanyaan dari Ilham_sembiring07. Apakah investor reksadana dapat mengetahui kemana arah dana yang dapat digunakan oleh pengelola, Mbak? Ya, Mungkin maksudnya proses dana yang diinvestasikan itu bagaimana ya, Kisti ya? ya mungkin. Atau lebih kepada strategi MI ya, kemana arah yang digunakan oleh MI gitu, dikelolanya, dana investornya itu dikelolanya gitu. Oke. Nah, Sebenarnya bisa lihat. sebenarnya ya, sebenarnya dari teman-teman ajaib ketika melakukan ke reksadana mandiri investasi, itu kan biasanya nanti akan ada pencatatan dan penyimpanan dananya tersebut bukan kita, karena kita kan aset management. Nanti kita menunjuk salah satu bank kustodian untuk mencatat transaksi dan menyimpan dana dari teman-teman ajaib gitu. Nah, nanti mulailah muncul harga NAB, unit penyertaan, baru nanti akan terdisplay di portofolio aplikasi ajaib teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalau penempatannya kemana, mungkin flow transaksinya seperti yang tadi aku info. Tapi kalau penempatannya kemana, tergantung nih reksadananya reksadana apa. Kalau reksadana saham, berarti instrumennya kita taruh di saham, tapi tentunya kita punya sekitar 0-5% untuk jaga likuiditas di reksadana pasar uang atau cash. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap tergantung strategi dan tergantung jenis tergantung nama reksadananya apa, bisa obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Nah, untuk reksadana pasar uang, instrumennya udah pasti di deposito dan obligasi yang akan cair kurang lebih dari 1 tahun gitu, Kisti. Oke. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak Fania. Ini Oke. dari Kak Erika. Apakah Oke. reksadana di Mandiri Investasi ada yang syariah?
apa aja? Ada dong. Tadi aku udah sempat mention Mbak Erika, jadi kita ada reksadana yang berbasis syariah di aplikasi Ajaib. Itu kita ada dua. Reksadana pendapatan tetap yaitu MICSYA, Mandiri Investa Dana Syariah, atau reksadana pasar uang Mandiri Pasar Uang Syariah gitu. Tinggal Oh, dipilih aja berdasarkan tujuan investasinya. nah, tinggal dipilih aja ya teman-teman, karena bisa disesuaikan juga dengan tujuan individu teman-teman masing-masing. Tujuan investasinya seperti apa. Dan tentunya nih teman-teman, jangan hanya fokus kepada return yang diberikan, tapi harus memikirkan ada risiko di balik itu gitu. Tapi risiko itu bisa kita strategikan gimana untuk diminimalisir minimal. Seperti itu ya Mbak Fania ya. Yes, Tisti. Oke, Mbak Fania, ini mungkin sudah mau karena keterbatasan waktu ya, kayaknya kita juga harus akhiri IG Live sore hari ini. Tapi sebelum berakhir nih Mbak Fania, kira-kira ada closing statement nggak atau ada yang mau disampaikan nggak dari Mbak Fania? Oke, jadi sebenarnya kita atau teman-teman ajaib bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk diversifikasi portofolio reksadananya ke reksadana indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG. Kenapa? Karena uh, selain kita mengharapkan mendapatkan kinerja atau performance dari reksadana tersebut, kita juga mengedepankan aspek-aspek sosial dan mempunyai dampak positif di lingkungan dan society sekitar. Gitu. Itu aja sih. Oke.